Seorang wanita tidak pernah berhubungan dengan suaminya setelah menikah. Namun tiba-tiba merasa mual. Dia curiga dirinya hamil. Untuk memastikan dugaannya, wanita itu diam-diam pergi ke rumah sakit tanpa sepengetahuan suaminya. Benar saja. Wanita itu sudah hamil 1 bulan. Kepalanya langsung kosong. Yang lebih membuat wanita putus asa adalah, dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Ternyata sebulan yang lalu, wanita itu tiba-tiba ditarik oleh seorang pria yang sedang di bawah pengaruh obat ke dalam toilet. Sebelum wanita itu bisa melihat wajah pria tersebut, dia terpaksa berhubungan dengannya. Ketika wanita itu bangun, sudah muncul di hotel. Namun pihak lain sudah menghilang. Wanita itu bingung dan kehilangan kesuciannya. Namun nasib belum melepaskan wanita malang ini. Wanita itu baru saja kembali ke rumah. Lalu ditampar ayahnya hingga jatuh ke tanah. Memaksanya menggantikan adiknya untuk menikah dengan tuan muda ketiga keluarga Cheng yang cacat. Kamu kan ingin bertemu ibumu, bukan? Asal kamu patuh menikah ke keluarga Cheng, aku akan segera mempertemukan kalian. Kalau tidak, aku akan membuat ibumu hidup lebih buruk daripada mati. Aku akan menikah. Seorang wanita demi bertemu ibunya, terpaksa dengan hina memakai gaun pengantin dan menikah ke keluarga Cheng. Namun dia tidak pernah membayangkan, suami barunya adalah pria yang telah merenggut kesuciannya. Namun malam itu cahaya remang-remang. Keduanya tidak melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Pertemuan kali ini hanya membuat mereka merasa sangat familiar. Namun sang CEO tidak terlalu memikirkan hal itu. Di matanya, wanita itu hanyalah mata-mata yang dikirim kakeknya untuk mengawasinya. Tentu saja dia tidak bersikap baik pada wanita itu. CEO memerintahkan wanita itu untuk meminum anggur merah ini. Wanita itu tampak tidak terpengaruh. CEO marah dan menghancurkan gelas anggur. Dia paling benci wanita yang melawan perintahnya. Wanita itu tidak menyangka, CEO ternyata sekejam yang digosipkan. Agar bisa bertahan hidup di kalangan orang kaya, wanita yang mudah mabuk harus patuh. Langsung menghabiskan minuman yang diberikan ulang oleh presiden. Detik berikutnya, dia jatuh pingsan di pelukan presiden. Mulai berbicara omong kosong karena mabuk. Aku mau jadi nyonya ketiga keluarga Chen. Hanya dengan begitu aku bisa melawan orang-orang Lirong. Memohon harus menunjukkan sikap memohon. Buat aku senang. Apa saja tidak masalah. Bicarakan hal yang membuat orang merasa tidak nyaman. Wajah presiden langsung memerah. Dengan canggung dia mendorong wanita itu. Dia yang selalu membenci lawan jenis, pada saat itu justru menyadari bahwa dia tidak membenci kedekatan wanita itu. Wanita itu berhasil tetap tinggal di keluarga Cheng. Namun, menjadi nyonya keluarga kaya tidaklah mudah. Keesokan paginya, wanita itu dibawa ke hadapan kakek presiden. Kakek itu menuntut agar dalam sebulan wanita itu harus hamil anak presiden untuk meneruskan garis keturunan keluarga Cheng. Dia tidak mau bekerja sama. Aku sendiri juga tidak bisa hamil. Bahkan jika melakukan bayi tabung, dia tetap harus memiliki keturunan. Tugas ini diserahkan padamu. Setelah mengambil spermanya, segera bawa keluar. Akan ada seseorang yang menunggu di luar. Semua orang di luar bilang dia tidak bisa. Bagaimana cara mengambilnya? Seorang wanita dengan wajah ragu-ragu membawa kotak masuk ke kamar tidur. Ternyata direktur ada di rumah. Seketika keringat dingin bercucuran. Kotaknya juga jatuh ke lantai. Direktur segera memungutnya. Segera menyadari tujuan wanita itu. Begitu tidak sabar. Bukan, aku adalah bos. Lagi pula kamu sudah datang. Mari kita mulai. Aduh, jangan pura-pura polos. Keluarga Wen yang mengirimmu ke sini. Bukankah itu agar aku bisa membawa semua alat? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kau seharusnya tahu. Tuan Chen. Presiden ternyata bereaksi lagi. Dengan panik mendorong wanita itu menjauh. Dia selalu mengalami disfungsi ereksi. Namun dia bereaksi terhadap wanita itu 2 kali berturut-turut. Apakah dia sudah sembuh? Untuk memastikan, direktur meminta wanita itu membantunya mandi. Wanita itu tidak berani menolak. Hanya bisa canggung membantu direktur melepas pakaian. Chen Yuse, aku beritahu kamu. Seumur hidup, aku belum pernah memandikan orang lain. Hari ini adalah yang pertama kali. Dan yang terakhir kali. Love you. Ciuman yang tiba-tiba sekejap membuat jantung wanita berdebar. Sang presiden juga merasakan sesuatu lagi. Perasaan yang familiar. Mengingatkannya pada orang yang membantunya menetralkan racun sebulan yang lalu. Presiden mencurigai wanita itu adalah gadis tersebut. Dia bertanya pada wanita tersebut apakah dia pernah pergi ke bar sebulan yang lalu. Namun wanita itu tidak ingin mengingat pengalaman malam itu. Jadi dia menyangkal pernah pergi. Lalu dengan rasa bersalah pergi. Namun rasa mual mendadak membuat wanita itu panik. Dia teringat bahwa sudah sebulan tidak haid. Wanita itu tiba-tiba punya firasat buruk. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit untuk periksa. Benar saja. Wanita itu sudah hamil sebulan. Kali ini dia benar-benar dalam masalah. Pada saat yang sama, CEO juga datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Dia menderita impotensi. Namun sekarang dia bereaksi terhadap 2 wanita. Dokter menyarankan CEO untuk berhubungan dengan mereka selama 1 tahun lagi. Mungkin kondisinya akan membaik. Saat CEO baru saja keluar dari kamar,
Dia bertemu dengan wanita itu. Wanita itu dengan gugup menyembunyikan hasil USG di belakangnya. Kebetulan sekali kamu juga di sini. Kamu sakit flu ya? Oh, aku demam. Ketika presiden mendengarnya, tiba-tiba merasa khawatir. Dia berpura-pura tidak peduli. Melemparkan jasnya kepada wanita untuk dipakai. Namun perhatian mendadak dari presiden justru membuat wanita semakin cemas. Dengan tergesa-gesa, ia mengembalikan mantel itu. Lalu berlari pulang ke rumah. Namun wanita itu dengan susah payah kembali ke rumah. Tetapi sang presiden sudah menunggu sejak lama. Dan mengeluarkan sebuah perjanjian. Tanda tangani saja, kontrak pernikahan ini hanya berlaku selama 1 tahun. Sampai aku bosan. Kamu bisa pergi kapan saja. Tidak bisa menemani tidur. Kita berdua juga bukan pasangan suami istri yang sebenarnya. Menemani tidur juga salah satu kewajiban suami istri. Dan selama masa kontrak, kamu bisa memanfaatkan identitas Ibu Cheng untuk melakukan segala hal yang kamu inginkan. Tapi kamu tidak boleh menghubunginya. Jika aku menemukan bahwa kamu masih memikirkannya, aku akan mematahkan kakimu. Selesai. Kalau Chen Yizi tahu aku hamil, aku pasti mati. Tidak, aku harus cari cara keluar dari sini. Tuan muda, Nona Wen hilang. Gali sampai dapat, temukan dia untukku. Wen Yu sudah ditemukan. Baik, aku tahu. Sampai jumpa nanti. Tuan San, kau harus meminta maaf padaku dengan baik. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apakah aku bukan anak kandungmu? Diam kau. Kau dibawa kemari untuk meminta maaf. Tapi kau malah berani lari denganku. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bawa dia kembali padaku. Ini jawabanmu untukku? Aku tidak akan menandatanganinya. Aku bukan alat pelampiasanmu. Kenapa kamu sangat ingin kabur? Apakah kamu menganggapku sampah saat bicara? Kamu jawab aku. Minum obat. Jangan berpura-pura seperti ini. Aku tidak akan menandatangani perjanjian itu. Minum obat dulu. Tidak tanda tangan juga tidak apa-apa. Tapi tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Jangan berhubungan dengan pria lain. Kalau aku tahu kamu selingkuh, lihat saja bagaimana aku mengatasinya. Pergilah beli beberapa pakaian bagus. Jangan berpakaian lusuh begitu. Memalukan sekali. Orang lumpuh itu menyuruhku pakai kartumu. Aku mau semua ini. Ini juga mau. Yang mana yang paling mahal? Semua tidak murah. Ambilkan 1 baris ini untukku. Baiklah hahaha. Kupikir siapa tadi? Ternyata kamu. Kakak. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluarga Chen. Kamu hanyalah alat untuk tidur saja. Alat, kenapa memangnya? Itu masih lebih baik daripada kamu, perempuan simpanan yang hanya bisa menempel pada pria. Apakah aku tidak tahu seberapa banyak uang yang kamu punya? Tidak mampu membeli, jangan berpura-pura. Gesek kartu. Mana mungkin keluarga Chen memberimu kartu hitam untuk dipakai sembarangan. Ini pasti kamu yang mencuri. Kembalikan kartuku. Kenapa kamu datang? Lihat dirimu yang tidak punya nyali. Berdiri saja menunggu dipukul. Apakah dia benar-benar tuan muda ketiga dari keluarga Chen yang kejam itu? Jangan salahkan kakakmu karena tangannya tidak bersih, kakak ipar. Mungkin dia benar-benar tidak punya pakaian untuk dipakai. Makanya dia mencuri kartumu. Dia memang suka bertindak tidak jujur. Iya, aku baru saja menegurnya. Kamu yang dewasa jangan terlalu mempermasalahkan. Maafkan dia kali ini saja. Ini memang kartuku. Sekarang, mari lihat bagaimana kamu masuk lagi. Tuan muda, proses untuk pelanggan sudah selesai. Mulai hari ini, toko ini milikmu. Kamu suka yang mana, coba saja. Kamu bisa membeli satu dan membuang yang lain. Serius? Hanya bercanda, Nona. Kembalikan kartuku sekarang. Aku hanya berniat baik tadi, kakak ipar. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Keluarkan semua orang yang tidak berhubungan. Kakak ipar, apakah kamu salah paham? Bukan orang luar. Dia adalah kakakku. Cepat pergi. Chen Yize. Kamu bilang kamu harus memberikan seluruh toko ini untuk membantuku. Jangan berpikir berlebihan. Aku bukan karena kamu. Kalau bukan karena kamu tadi yang membuatku kehilangan, aku juga tidak akan menghabiskan uang sia-sia ini. Orang ini hanya sedikit suka bicara. Sebenarnya tidak begitu buruk. Berikan kamu 30 menit untuk memilih pakaian. Tak disangka kamu bisa terlihat bagus setelah berdandan. Tentu saja. Belahan di belakang tinggi sekali. Sampai bagian depan terbuka. Kamu ini terlalu konservatif. Terlalu patriarkis, ya. Istrimu sedikit pamer kulit saja tak boleh. Tadi kamu bilang aku istrimu apa? Memang iya, kan? Gunakan ini untuk menutup. Kamu Chen San Shao, kan?
Kamu tahu resor itu bermasalah. Kenapa kamu tetap memaksakan pembangunan? Kenapa melanjutkan pembangunan? Katakan apa yang kamu pikirkan. Pantas saja kamu jadi cacat. Beri uang, beri uang. Masalahnya belum jelas. Jaga mulutmu baik-baik. Dasar cacat sialan. Berlindung di belakang wanita, apaan tuh? Aku tidak akan biarkan kau bicara begitu padanya. Kau sudah bosan hidup ya, jalan? Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuhnya, Tuan Muda Chen San. Apa penjelasan Anda atas pelanggaran dalam proyek resor ini? Bicara, bicara. Cepat bicara. Bawa bukti itu ke sini. Bukti apa? Jangan coba menipu kami. Ini adalah bukti dari orang-orang yang mengaku sebagai korban. Yang memfitnah saya. Saya sudah menelepon polisi. Kalian lihat sendiri. Ayo pergi. Cari dia untuk perhitungan. Segera hubungi rumah sakit. Kenapa belum selesai? Mungkin belum berakhir. Siapa kamu bagi pasien ini? Aku suaminya. Kami suami istri. Bagaimana kamu tidak tahu? Istrimu sudah hamil. Apa yang kamu bilang? Apakah Chen Yuzi sudah tahu? Kalau aku hamil. Bu Kuo, Anda bisa keluar dari rumah sakit. Dokter, suami saya. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak. Aiwei, kamu tidak apa-apa? Oh, aku baik-baik saja. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kamu menggoda pria lain. Aku sudah sering melihat wanita seperti kamu. Berpura-pura di depan, tapi berbeda di belakang. Tidak tahu malu. Kamu benar-benar pikir aku akan menerima ini. Kenapa kamu menghindar, merasa bersalah? Aku tidak. Cheng Yize. Bisakah kamu tidak berpikir buruk tentang orang lain? Bagaimanapun juga. Orang-orang seperti kalian yang tidak tahu malu. Sangat menjijikkan. Kakak ipar, jangan hiraukan dia. Dia memang suka bicara kasar. Nona, apakah Anda tidak ingin tahu? Apakah anak di dalam perut nyonya adalah anak Chen Jiangnan? Atau Wang Kailang? Nona Wen sudah pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Dokter mengatakan aborsi perlu menjalani masa pemulihan kecil. Kalau tidak akan meninggalkan masalah kesehatan. Silakan perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika setelah kuretase kali ini, kemungkinan kamu untuk memiliki anak lagi akan sangat kecil. Kamu yakin ingin melakukannya? Bagaimana ini? Keluarga Chen tidak akan mengizinkan aku mempertahankan anak ini. Coba lihat. Kamu kemana tadi? Apa aku harus membantumu memotongnya? Wanita itu sedang melakukan apa? Nona Meng. Selalu sibuk mengantarkan dokumen antar departemen. Oh, dan
Nak, saya beritahu kamu.